Perkenalkan, saya Nindya Aulia Nur Kaila dengan NIM 24. Saya Firda Mayasari dengan NIM akhiran 9. Saya Andika Ramadan dengan NIM 14. Artikel yang kami analisis berjudul Kepribadian Tokoh Dikta dalam novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah yang ditulis oleh Atiyatul Zanah, Devi Ayu Melania, dan Muhammad Umar Haiha yang diterbitkan dalam jurnal Literatur Research Journal pada tahun 2023. Artikel ini termasuk kajian psikologi sastra kepribadian karena berfokus pada analisis kepribadian tokoh utama dalam karya sastra. Untuk menganalisis kepribadian tokoh, peneliti menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepribadian tokoh Dikta dalam novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa baca dan catat. Peneliti membaca novel secara menyeluruh, kemudian mencatat dialog, tindakan, pikiran, dan perilaku tokoh yang menunjukkan aspek ID, ego, dan superego. Hasil dari penelitian itu menunjukkan terdapat 42 data kepribadian yang ditemukan pada tokoh Dikta, yaitu pertama 17 data aspek ID, yang kedua ada 9 data aspek ego, yang ketiga ada 16 data aspek superego. Nah, pada aspek ID ini, Dikta itu digambarkan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan dan minuman, ketertarikan terhadap lawan jenis, serta keinginan menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Pada aspek ego, Dikta ini mampu berpikir secara rasional, mempertimbangkan berbagai pilihan, menyelesaikan masalah, bahkan dapat mengambil keputusan secara realistis. Nah, pada aspek superegonya, Dikta itu menunjukkan rasa malu, rasa bersalah, dan rasa penyesalan terhadap tindakan yang dianggapnya itu tidak sesuai dengan nilai moral. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, tokoh Dikta itu memiliki kepribadian yang cukup seimbang karena mampu mengendalikan dorongan dalam dirinya melalui pertimbangan rasional dan nilai-nilai moral yang baik. Menurut kami, artikel ini menarik karena menunjukkan bahwa tokoh dalam karya sastra dapat dianalisis menggunakan teori psikologi, sehingga karakter tokoh dapat dipahami secara lebih mendalam. Melalui penelitian ini, saya memahami bahwa perilaku tokoh tidak muncul secara kebetulan, tetapi dapat dijelaskan melalui struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Kelebihan artikel ini adalah penggunaan teori yang jelas dan penyajian data yang sistematis, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana ketiga aspek kepribadian tersebut muncul dalam diri tokoh Dikta. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan kutipan-kutipan dari novel sebagai bukti analisis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih meyakinkan. Setelah membaca artikel ini, kami memperoleh beberapa pemahaman baru. Yang pertama, kami memahami bahwa psikologi sastra kepribadian merupakan kajian yang digunakan untuk menganalisis karakter dan perilaku tokoh dalam karya sastra dengan menggunakan teori-teori psikologi. Nah, yang kedua, kami memahami teori kepribadian Sigmund Freud yang terdiri dari 3 struktur kepribadian, yaitu pertama ID. ID ini merupakan dorongan dasar yang dimiliki manusia dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta pencapaian kesenangan. Kemudian ada ego. Ego sendiri berfungsi sebagai penengah antara dorongan ID dan kenyataan, sehingga seseorang dapat bertindak secara rasional dan realistis. Dan yang ketiga, superego. Superego sendiri berkaitan dengan nilai moral, hati nurani, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, kami mengetahui bahwa analisis psikologi sastra dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dialog, tindakan, pikiran, atau perilaku tokoh yang kemudian dikaitkan dengan teori psikologi tertentu. Nah, dari artikel ini kami belajar bahwa dalam psikologi sastra kepribadian, tokoh tidak hanya dilihat dari sifat-sifatnya saja, tetapi juga dianalisis berdasarkan kondisi psikologis
yang mempengaruhi perilaku. Setelah membaca artikel ini, kami memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai cara melakukan analisis psikologi sastra kepribadian. Jika suatu saat saya diberi tugas untuk menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan psikologi sastra kepribadian, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menentukan teori psikologi yang akan digunakan. Misalnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Selanjutnya, saya akan membaca karya sastra secara menyeluruh untuk memahami alur cerita, konflik, dan karakter tokohnya. Kemudian, saya akan mencatat dialog, tindakan, pikiran, dan perasaan tokoh yang menunjukkan adanya aspek ID, ego, atau superego. Data yang telah ditemukan akan saya kelompokkan sesuai kategori kepribadian, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Setelah itu, saya akan menarik kesimpulan mengenai kepribadian tokoh dan menjelaskan bagaimana struktur kepribadian tersebut mempengaruhi perilaku tokoh dalam cerita. Melalui proses tersebut, analisis yang dilakukan menjadi lebih ilmiah karena didasarkan pada teori psikologi yang jelas, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Berdasarkan artikel yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa tokoh dikta dalam novel Dikta dan Hukum itu memiliki struktur kepribadian yang mencakup aspek ID, ego, dan superego sesuai dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, berdasarkan hasil penelitian tokoh dikta itu memiliki kepribadian yang baik dan lengkap, meskipun menghadapi berbagai masalah dan menderita penyakit serius. Dikta itu tetap mampu bersikap rasional, bertanggung jawab, peduli terhadap orang lain, serta memiliki kesadaran moral yang tinggi. Nah, kepribadian tersebut itu terlihat dari cara dikta mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menjaga hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, melalui penelitian ini, kami memahami bahwa pendekatan psikologi sastra kepribadian dapat membantu pembaca memahami karakter tokoh secara lebih mendalam. Selain itu, saya juga memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis kepribadian tokoh dalam sebuah karya sastra. Oke teman-teman, Jadi itulah hasil dari analisis artikel dengan pendekatan psikologi sastra kepribadian yang telah kami lakukan. kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.